kalau ada di antara kamu yang diajak kawan, ayo kita belajar ilmu laduni, ilmu nabi, yaitu kalau dikapak tidak mempan. Nabi yang mana yang dia sebutkan? Nabi siapa yang dia omongkan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW seorang kekasih Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, berperangnya pakai baju perang, pakai baju besi, ya. Sehingga pemimpin kavaleri tadi, pemimpin pasukan kuda tadi, Khalid bin Walid dari kafir Quraisy, nyingok kekosongan itu, bukit Uhud kosong, sehingga dia mengajak ratusan pasukan berkuda itu untuk mengitari bukit, lewat bukit dari belakang. Karena udah kata kaum pemanah lagi, mereka leluasa, sehingga membuat terkejut kaum muslimin. Jadi ratusan kuda itu sudah ada di belakang. Jadi bocar-bacir kaum muslimin pada waktu itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengindahkan perintah Nabi. Bocar-bacir. Sehingga yang kaum kafir Quraisy yang tadinya mundur, melihat keadaan itu dan diteriaki oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, mereka maju lagi. Sehingga kaum muslimin terkepung. Dan ada yang lari tunggang langgang juga. Mana keadaan Nabi? Nabi Muhammad SAW terdesak. Sehingga ketika berkecamuk lagi peperangan itu, maka diteriakan oleh kafir Quraisy, Muhammad sudah terbunuh. Ngedon para sahabat tadi. Yang mereka tidak melihat Nabi, mereka tidak tahu. Dan sudah disebarkan isu untuk membuat kaum muslimin itu mentalnya kalah, dibuat bahwa Rasulullah Muhammad sudah terbunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita diberikan hadiah iman, kemampuan untuk menambah amal kita dengan berlapang-lapang duduk di majelis setelah menyelesaikan bacaan maulid kita, mahalul qiyam kita, kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa hibur kita dengan hidayah. Allah senantiasa berkahi kita, hujani kita dengan rahmat Allah, dengan senangnya kita duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah ini bukan perjuangan yang main-main. Jadi Rasulullah SAW ini 23 tahun berjuang untuk menghidupkan agama ini, menyebarkan agama. Selama 23 tahun itu seluruhnya dikorbankan oleh Nabi. Jadi kalau kita yang muda-muda ini galak untuk terus mentelaah, terus kita sama-sama mengkaji hadis-hadis Nabi, perjalanan kehidupan Nabi ini, kita akan semakin jatuh cinta dengan Nabi. Tahu kisahnya, insya Allah menambah cinta kita dengan Nabi. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan bab tentang ma ja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi haditsani. Bab yang selanjutnya dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini bab tentang dir'i. Apa dir'i itu? Dir'i itu baju perang. Baju perang Nabi. Jadi ada dua riwayat hadis yang artinya berarti Nabi pernah berperang. Dan bukan cuma pernah, Nabi juga memimpin perang. Dan bukan cuma sekali, tapi banyak perang yang dipimpin oleh Nabi. Ya, jadi sampai sehebat itu perjuangan Nabi, berperang untuk menegakkan agama. Ini menjelaskan tentang baju besi atau baju perangnya Nabi. Kita baca dulu hadisnya. Hadis yang pertama, an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi an Abdullah bin Zubair an Zubair bin Awam qala kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' faq'ada Talhah tahtahu fasa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sakhra qala fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Zubair bin Awam bahwa ketika saat perang Uhud Rasulullah memakai dua baju besi. Jadi dua lapis baju besi. Baju besi Nabi itu pakaiannya ya, bagian depan sini dengan bagian belakang dan sampai sini. Ya, sampai bahu sini. Itu baju besi Nabi untuk berperang. Pertama, saat berperang Nabi pun bersyariat memakai baju besi. Artinya apa? Artinya Nabi itu tidak tahan tombak, tidak tahan pedang. Nabi itu bukan manusia yang kebal. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi kalau ada di antara kamu yang diajak kawan, ayo kita belajar ilmu laduni, ilmu Nabi, yaitu kalau dikapak tidak mempan. Nabi yang mana yang dia sebutkan? Nabi siapa yang dia omongkan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW seorang kekasih Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, berperangnya pakai baju perang, pakai baju besi. Ya, jadi perang Uhud ini perang yang kaum muslimin itu bisa dikatakan kalah. Jadi selama Rasulullah SAW memimpin perang, ada dua perang yang dalam tanda kutip Nabi itu dan para sahabat kalah. Pertama di perang Uhud. Tahun kedua setelah hijrah, Rasulullah dengan para sahabat berperang dengan kaum kafir Quraisy. Disebut dengan perang Badar. Kafir Quraisy itu 1000 wong, Rasulullah SAW dan para sahabat 313. Nah, atas kuasa Allah, peperangan Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Luar biasa. Nah, maka di tahun ketiganya, kaum kafir Quraisy ini membentuk pasukan lagi, membangun kekuatan lagi, motifnya nak malas dendam. Karena banyak yang tewas dari kafir Quraisy pada saat perang Badar itu pemuka-pemuka Quraisy. Ya, salah satunya Abu Jahal. Ya, banyak yang meninggal. Maka motifnya balas dendam. Seluruh pimpinan Quraisy yang masih ada pada waktu itu, termasuk Abu Sufyan, termasuk salah seorang panglima Ikrimah bin Abu Jahal yang belum masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid. Yang pada saat perang Badar, Khalid bin Walid ini tidak diperbolehkan ikut untuk melawan kaum muslimin. Nah, di perang Uhud ini, Khalid bin Walid yang masih kafir pada waktu itu diminta untuk ikut memimpin kavaleri.
memimpin pasukan Bekudo. Dikumpulkan pasukan kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah pada waktu itu, terkumpullah 3.000 pasukan yang lengkap. 200 pasukan berkuda, 700 pasukan yang pakai unta. Sisanya pemanah dan juga ada yang pejalan kaki. Nah, yang berkuda ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi muat pasukan ini, kaum kafir Quraisy itu setelah itu langsung berbondong-bondong untuk menyerbu Madinah. Perjalanan menyerbu Madinah. Dari Mekah berjalan menuju Madinah. Lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah SAW memberikan pendapat bahwa kata Nabi, kita menunggu di Madinah, benteng pertahanan kita. Tapi kaum muda dari para sahabat berpendapat lain, minta Nabi untuk keluar dari Madinah. Terlalu berbahaya kalau kita nunggu di kota nih, nunggu di Madinah. Minta keluar, jangan menyongsong musuh itu di Madinah. Lalu setelah musyawarah, lalu disetujuilah. Itulah hebatnya Nabi. Nabi itu juga bermusyawarah. Sekelas Nabi itu. Apalagi cuma sekedar pemimpin, cuma sekedar ketua masjid. Apalagi cuma sekedar kita. Nabi pun bermusyawarah. Dan tidak Rasulullah SAW minta taati apa yang sudah dipilih oleh Rasul. Tidak. Rasul memberikan kesempatan para sahabat untuk berpendapat. Itu hebatnya Nabi. Sekelas Nabi. Lalu terkumpullah 1.000 pasukan. Dari Mekah tadi berapa pasukan? Berapa? Lupa. 3.000. Kaum kafir Quraisy 3.000. Perang Uhud ini ya. Ini jadi pelajaran untuk kita. Dari Madinah, kaum muslimin itu terkumpul 1.000 pasukan. Berjalanlah 1.000 pasukan ini keluar Madinah. Di tengah perjalanan ada kelompok yang membelot. Kelompok ya, yang mereka ini dipimpin oleh seorang gembong munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di Mekah, dulu Nabi di Mekah, 13 tahun di Mekah, belum ada yang namanya kaum munafik. Imannya hebat. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam ini sudah berkembang, maka kaum munafik muncul. Maka dari seluruh aspek perjuangan dakwah, pasti ada manusia-manusia yang munafik. Ya, pasti ada. Tidak mungkin tidak kata. Sebagaimana generasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ini tidak tanggung-tanggung. Ngawak pasukan 300 wong. Dari 1.300 pasukan membelot balik ke Madinah. Tidak galak melok berperang. 300. Berapa persen dari 1.000 itu? 30%. Banyak tak? Banyak. Bukan sih kok dua wong munafiknya berarti. Ada 300 pasukan yang mungkin juga termelok provokasi dari kemunafikan tadi. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mengindahkan itu. Yang penting pasukan jalan. Tinggal 700. Melawan 3.000. Bertemulah di satu jabal yang disebut dengan Jabal Uhud. Gunung Uhud. Ternyata Gunung Uhud itu lumayan tinggi. Ya. Dan permukaannya itu batu gal. Batu keras itu, batu cadas. Maka ketika sampai pertama di Uhud, Rasulullah SAW mengatur strategi perang.
Inilah hebatnya Nabi. Ya, bukan cuman ahli ibadah, bukan cuman ahli dagang, bukan cuman ahli rumah tangga, tapi Rasulullah SAW ahli perang, strategi perang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah SAW mengirim, memerintahkan 50 pemanah untuk naik ke Jabal Uhud. Naik ke Jabal Uhud, diperintahkan pasukan ini dipimpin oleh seorang sahabat, dikatakan oleh Nabi, apapun keadaannya, kalian harus melindungi kami yang di bawah. Hujani kaum-kaum itu, hujani kafir Quraisy itu dengan panah-panah kalian. Dan apapun keadaannya, sebelum kuperintahkan turun, jangan turun. Ini strategi Nabi ini, luar biasa. Ya. Sehingga dipahami oleh para sahabat, para pemanah. Jadi datang, kedua pasukan bertemu, kaum kafir Quraisy dengan pasukan elitnya luar biasa. Ya, ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan, yang mereka belum masuk Islam. Ya. Ini ahli-ahli strategi perang kalau yang ingin membalas dendam saat perang Badar. Singkat cerita berkecamuk lah ya perang itu antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Berkecamuk terus karena Rasulullah SAW komandonya luar biasa dan kelompok kavaleri daripada berkudonya kaum kafir Quraisy ini tidak pacak melakukan apa-apa karena mereka dihujani terus panah dari Bukit Uhud. Terus panah terus. Dan mereka kewalahan. Sehingga banyak terbunuh dari kafir Quraisy dan kaum muslimin terus merangsek sampai ke jantung pertahanan kafir Quraisy. Sehingga Abu Sufyan pun lari tunggang langgang dan seluruh pasukan kaum kafir Quraisy mundur ke belakang. Ya. Dan juga wanita-wanita yang melok peperangan itu dari kaum kafir Quraisy itu banyak. Jadi ada betinonya juga. Mereka nabu-nabu rebana. Ya, nabu-nabu rebana ini untuk menyemangati kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin yang dikepandai oleh Nabi, ada sahabat yang luar biasa, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Tolha, ada Zubair bin Awam, banyak lagi sahabat-sahabat lainnya luar biasa, sudah hampir mendapatkan kemenangan. Ketika banyak dari sebagian besar kaum kafir Quraisy itu lari ke belakang, banyak ghanimah. Nah, ini peperangan nih. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Banyak yang tertinggal. Ya. Ada inilah, ada baju besi, ada ini dan lain sebagainya. Sehingga kaum muslimin sudah merasa menang. Ya, sudah merasa menang dan kebanyakan daripada pasukan kaum muslimin itu ngambil ghanimah tadi. No. Ya, ngambil ghanimah tadi. Artinya ghanimah ini ya sudah terjadi dari zaman dulu. Ketika ada hasil-hasil dakwah itu mulai berebut. Kalau lagi berjuang biasa baik. Tapi kalau sudah dakwah itu agak lemah, mulai. Sehingga yang di pojok Jabal Uhud tadi, nyingok situasi itu, rombongan panah tadi turun. Karena apa? Sepertinya kita sudah menang. Dan para sahabat yang lain ngambil ghanimah. Dan mereka turun untuk ngambil ghanimah tadi. Turun kalau. Jadi strategi itu selesai. Mereka pertama, mereka tidak mengindahkan perintah Nabi. Itu kesalahan pertama. Sehingga pemimpin kavaleri tadi, pemimpin pasukan kuda tadi, Khalid bin Walid dari kafir Quraisy nyingok kekosongan itu. Bukit Uhud kosong. Sehingga dia mengajak ratusan pasukan berkuda itu untuk mengitari bukit. Lewat bukit dari belakang, karena udah kata kaum pemanah lagi, mereka leluasa. Sehingga membuat terkejut kaum muslimin. Jadi ratusan kuda itu sudah ada di belakang. Jadi bocor-bacir kaum muslimin pada waktu itu. Gara-gara apa?
gara-gara tidak mengindahkan perintah Nabi. Bocor bacir. Sehingga yang kaum kafir Quraisy yang tadinya mundur melihat keadaan itu dan diteriaki oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, mereka maju lagi. Sehingga kaum muslimin terkepung. Dan ada yang lari tunggang langgang juga. Mana keadaan Nabi? Nabi Muhammad SAW terdesak. Sehingga ketika berkecamuk lagi peperangan itu, maka diteriakkan oleh kafir Quraisy, Muhammad sudah terbunuh. Ngedon para sahabat tadi. Yang mereka tidak melihat Nabi, mereka tidak tahu. Dan sudah disebarkan isu untuk membuat kaum muslimin itu mentalnya kalah, dibuat bahwa Rasulullah Muhammad sudah terbunuh. Ternyata Nabi sedang dikepung. Kurang lebih ada 14 sahabat yang mengitari Nabi. Salah satunya ada yang bernama salah satu sahabiah, sahabat perempuan. Yang gawinya sebenarnya kalau sekarang PMI-nya. Yang ngobati, yang muat masakan para wong-wong yang berperang ini. Nusaibah nyingok keadaan itu, kemudian nyingok Rasulullah SAW, dia ngambil panah. Dia panah setiap kaum kafir Quraisy yang nak mendekat dengan Nabi. Sampai badannya juga kena panah, dan juga kena sabetan-sabetan pedang, karena dia melindungi Nabi. Saat yang sangat genting itu, bahkan Rasulullah SAW pun dilempar batu. Berdarah-darah hidung Rasulullah. Berdarah-darah dahi Rasulullah SAW. Sampai berdarah-darah pipi Rasulullah. Karena dilempar batu tadi, topi perang Rasulullah SAW itu ada ring-ring cincin. Kemudian cincin itu masuk ke dalam pipi Rasul. Kamu bisa bayangkan enggak? Ini Rasulullah SAW. Yang jihadnya, yang perjuangannya, sampai di medan perang, dan berdarah. Wajah Rasulullah SAW yang mulia itu berdarah. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Untuk kita, umat-umat Rasulullah SAW. Sampai sehebat itu perjuangan Rasulullah SAW. Berdarah pipi. Para sahabat kebingungan. Lalu datang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah itu, kemudian dia mengambil ring tadi, cincin besi tadi yang masuk ke pipi Nabi, dia ambil pakai giginya, dia tarik sikok, lepas cincin itu, lepas juga giginya sikok. Bayangkan betapa sakitnya. Ngigit cincin perang, lepas sikok cincin itu, lepas giginya. Kemudian dia ambil lagi sikok lagi, dia gigit dengan giginya, dia lepaskan cincin itu, lepas pula giginya dua. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah itu terkenal dengan ompongnya. Tapi ompongnya luar biasa. Ngapa? Untuk melindunginya makan Nabi Muhammad SAW. Ada Abdullah bin Zubair, yang punggungnya dia siapkan untuk Rasulullah SAW menjadi tameng hidup. Panah-panah, bayangkan panah kafir Quraisy itu menghujani Rasulullah SAW. Panah menghujani Nabi, perang Uhud itu. Lalu Abdullah bin Zubair jadi tameng. Jadi tameng. Jadi perjuangan Rasulullah dengan para sahabat itu tidak main-main untuk agama ini. Kalau kita berkacau dengan perjuangan kita untuk agama ini, apalah kita dibandingkan Nabi dengan para sahabat. Dan apalah kita, apalah daya kita. Apalah kita yang memimpikan pengen bertemu dengan Nabi. Pengen duduk dengan Nabi, pengen bermajelis dengan Nabi di surganya Allah. Sedangkan kita tidak kata apa-apanya perjuangan kita. Baru sedikit dicaci uang be sudah melembek kita. Baru sedikit ditakut-takut tiba sudah lemah iman kita.
Sedangkan Rasulullah dengan para sahabat yang dipertaruhkan itu bukan cuman harta, bukan cuman waktu, bukan cuman keringat, tapi darah dan nyawa mereka. Mereka pertaruhkan untuk Allah dan agama Allah. Rasulullah. Ya. Para sahabat lain luar biasa. Maka naik Rasulullah dan para sahabat ke Gunung Uhud itu. Menyelamatkan diri. Ketika satu sahabat melihat Rasulullah SAW masih hidup, maka kata sahabat itu, Alhamdulillah Rasulullah SAW masih hidup. Dan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar mendengar itu, mereka bergembira dan bersemangat kembali untuk berjihad. Mendengar Rasulullah masih hidup. Akhirnya mereka mundur. Dan kaum kafir Quraisy pun tidak bisa mengejar. Ini peperangan Uhud. Yang mungkin kalau kita mendengar kisah-kisah perang, Rasulullah itu menang. Rasulullah luar biasa. Kan Rasulullah SAW kan Rasul. Mudahlah perangnya. Ngapa mudah? Allah pasti turunkan bantuan. Pasti ada malaikat-malaikat yang turun untuk ikut perang. Betul. Ya? Tapi ada sejarah-sejarah seperti ini yang harus kita tahu. Bahwa perjuangan Rasulullah dengan para sahabat itu bukan perjuangan yang mudah. Ya? Bukan perjuangan yang mudah. Kalau kita sekarang sudah ngeluh, cuman untuk ngubah umat yang sama ini. Umat yang masih biasa-biasa baik, tidak sampai ngajak kita perang, tidak nyampe ngajak kita berbunuh-bunuhan. Sedangkan Rasulullah SAW dulu dibenci, dihina, bahkan berdarah-darah, ya, untuk memperjuangkan agama Allah. Itu perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW memakai baju perang, Rasulullah SAW pun berperang, Rasulullah memimpin perang. Itu perang Uhud. Ya. Salah satu faktor kekalahan itu karena tidak taatnya beberapa para sahabat dengan perintah Rasulullah SAW. Perang kedua, perang yang hampir juga Rasulullah dan para sahabat kalah, yaitu perang Hunain. Ya. Perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Setelah Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Jadi sudah Mekah takluk, seluruh kabilah banyak masuk Islam, tapi ada beberapa kabilah, ya, Bani Thabit disebutnya, itu masih belum nak masuk Islam. Masih belum galak masuk Islam, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk memeranginya. Berapa pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat? Pasukan dari Madinah 10.000, pasukan dari Mekah 2.000. Dari Madinah 10.000, dari Mekah 2.000. Artinya pasukan kaum muslimin pada waktu itu perang Hunain tidak sedikit, malah banyak. 12.000 pasukan. Hanya melawan sedikit, paling 1.000 daripada kabilah Bani Thaqif itu. Sehingga saat perjalanan dari Mekah menuju Bani Thaqif itu, banyak di hati-hati kaum muslimin itu sudah ngerasa, menangnya itulah kita nih. Pas gitu. Pasti menang ini. Ngapa? Dulu 300 pasukan, perang Badar kita menang. Perang-perang lainnya kita menang, tidak sampai 12.000 gitu. Sekarang cuman musuh beberapa kabilah baik. Ya. Cuman musuh beberapa kabilah baik, dan kita pasukan banyak, 12.000. Ya, 12.000 itu bukan duit, uang. Banyak itu. Ya. Kita ini baik kumpul ke uang 100. Ya, nyerbu misalnya. Banyak sudah. Ini 12.000 pasukan. Sehingga banyak dari kaum muslimin itu ngerasa apa? Ngerasa banyak tuh jadi ajub, takjub, ngerasa bangga diri. Mudahlah meremehkan. Sehingga mereka mengira bahwa kemenang itu karena jumlah. Kemenangan itu berdasarkan jumlah. Padahal kemenangan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngira kalau kita banyak kita menang. Jangan kita ngira kalau kita hebat kita menang. Jangan kita ngira kalau kita tinggi kita menang. Kalau tanpa pertolongan Allah kita ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa.
Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini tidak baca apa-apa. Itu pelajaran untuk kita. Ketika kita lagi di bawah, jangan buat kita putus asa. Kalau kita sudah di pucuk, kita sudah sukses, jangan buat kita sombong. Sehingga sampailah di lembah Hunain itu. Lembah itu lereng. Ya, antara lereng dua bukit, nah di lembah itu. Maka Bani Thaqif ini strategi perangnya luar biasa. Dia membuat banyak kelompok-kelompok lalu menyerang secara bertubi-tubi dari tempat-tempat yang tidak dikira oleh kaum muslimin. Sehingga 12.000 pasukan tadi lari tunggang langgang. Bucar bacir. Hampir kalah, Rasulullah mengambil komando. Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Lalu Rasulullah mengambil alih komando lagi, lalu baru dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi, ya, bahwa peperangan ini, dakwah ini, perjuangan ini, inilah perjuangan. Dan perjuangan itu tidak sepanjang umur kita. Perjuangan itu terus, umur kita pendek. Ya. Umur kita pendek. Umur wong berjuang itu pendek, tapi perjuangan itu tidak boleh mati. Makanya kalianlah penerus-penerusnya. Jangan sampai kita mematikan dakwah ini. Ya, kita teruskan dakwah ini. Kita sama-sama saling support bahwa inilah Nabi. Ya, bentuk perjuangan Nabi. Bukan cak kita. Ya, inilah bentuk perjuangan Nabi dengan para sahabat. Tidak main-main perjuangannya. Ya, tidak main-main. Tidak pacak tidur nyenyak cak kita. Tidak makan lemak cak kita. Ya. Tidak pacak kita duduk-duduk, ada waktu luang. Sholat pun pakai sholat khauf. Sholat saat perang. Ya. Saat perang. Itulah para sahabat. Kemudian hadis yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud dir'an qad zahara bainahuma. Sama redaksinya bahwa Rasulullah SAW pada perang Uhud memakai 2 baju besi. Bahkan 2 lapis Nabi memakai baju besi itu. 2 lapis. Ya, artinya apa? Ini ikhtiar. Ya, ikhtiar Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu hadis tentang bentuk baju perang atau baju besi Rasulullah SAW. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa menteladani apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mungkin itu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini ya. Selanjutnya kita bahas tentang bab maja'a fi imamah. Bab tentang imamah, sorban Nabi. Kalau sudah tahu hadisnya, belajarlah untuk bersorban. Belum baca kan? Belum baca bersorban? Belum. Kita ijazah ke cara bersorban. Baca juga Ustaz Iqbal yang ngajar. Ya. Luar biasa. Kalau tidak salah sini ada hadis tentang sorban, banyak hadis tentang sorban. Baik, itu kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومع